Selamat pagi semuanya, Shalom. Wah, luar biasa. Pagi-pagi, Wen. Oke, sebelum kita memulai persekutuan doa pada pagi masih banyak yang baru datang. Shalom, selamat pagi, silakan masuk. Oke, sebelum kita mulai persekutuan pada pagi hari ini, semua bangkit berdiri yuk. Semua bangkit berdiri. Sudah kalau belum kenal ditoleh kanan kiri, yang belum kenal kenalan dong, sebutin namanya. Kasih senyum yang paling manis. Sudah? Saudara terkasih, hari ini tema kita good friend, bad friend. Siapa yang punya teman di sini? Siapa yang punya teman? Siapa punya sahabat di tempat ini? Punya sahabat ya? Oke. Saudara terkasih, kita semua punya sahabat, kita punya teman. Mungkin ada yang teman dari muda sampai sekarang, teman dari kecil sampai sekarang. Tapi kita punya teman yang selalu setia, nggak pernah ninggalin kita. Ada? Siapa namanya? Yuk kita mau katakan kita punya sobat, sahabat yang sungguh luar biasa. Namanya Yesus. Kita ngomong dengan sukacita ya, kita mau katakan dengan penuh sukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Apapun keadaan kita, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Sekali lagi kita mau katakan aku punya sobat. Satu sobatku yang setia, dia gak pernah tinggalin kita loh. Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Bilang ke kanan kiri, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi karena masih banyak yang datang, kita mau katakan satu sobatku yang setia. Kalau ada yang baru datang disapa dengan manis ya. Tinggalkan diriku. Apapun keadaan kita, waktu kita susah, waktu kita sendirian, sendirian, dia selalu menemani. Katakan siapa namanya? Namanya Yesus. Kanan kiri dicoblek, katakan Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sekarang depan sama belakang diberitahu, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, sekali lagi coba bilang ke kanan kiri, sobatku setia namanya Yesus. Sobat kamu siapa? Tolong Evi apa siapa ditutup pintunya tolong ya. Ulap silau. Oke, kita mau siapkan hati kita. Siap untuk memulai? Oke.
Ya, Bapak Ibu semuanya, kita mau fokus sama Tuhan. Siap, kita mau berdoa. Gak usah mikirin cucian di rumah ya. Gak usah mikirin masakan di rumah. Kita mau fokus memikirkan saat ini Tuhan Yesus sendiri. Karena tema kita good friend, bad friend. Teman yang baik, teman yang tidak baik. Oke, kita mau siapkan hati kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau sudah mengundang kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mau mengajarkan kami akan arti pertemanan. Engkau akan mengajarkan kami bagaimana kami boleh juga menjadi seorang sahabat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mau belajar daripada-Mu. Kami mau belajar menjadi sahabat yang baik seperti Engkau. Kami mau belajar untuk menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang membutuhkan, bagi teman-teman kami yang mencari, bagi orang lain juga yang membutuhkan sahabat. Dan biarlah kami juga bisa melihat sahabat-sahabat kami bisa memilah-milah, kami boleh menasehati teman-teman kami yang tidak bagus. Hari ini Tuhan, sebelum kami memulai persekutuan doa pada pagi hari ini, kami mau membawa hati kami dengan syukur. Kami mau berterima kasih atas segala hal yang sudah Kau lakukan kepada kami. Atas banyak hal yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh punya Engkau Yesus sebagai sahabat kami. Engkau yang selalu menguatkan kami. Engkau yang selalu ada di saat kami perlu. Engkau yang selalu memberikan tuntunan kepada kami. Dan Engkau selalu membantu kami dalam segala keadaan. Saat ini, pagi ini kami mau bersyukur bahwa kami punya Engkau Yesus sebagai sahabat kami. Kami mau bersyukur Tuhan, berterima kasih karena kami boleh punya Engkau. Kami mau mengikuti Engkau, kami mau menuruti Engkau dan kami mau belajar daripada-Mu. Yesus sahabatku, Kaulah perlindungan. Benar Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau beserta. Benar Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih kalau kami punya Engkau sebagai sahabat kami. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Benar Tuhan, kami mau mengingat hari-hari kami.
Bagaimana kami sering juga kesepian. Kami sering juga membutuhkan orang lain. Kami sering kali merasa sedih. Kami sering kali ada masalah. Tetapi kami sungguh bersyukur bahwa di tengah itu semua ada Engkau yang menemani kami. Ada Engkau yang ada bersama dengan kami. Mari saat ini saudara terkasih, ingat kebaikan Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kita punya sahabat yang sungguh luar biasa. Sahabat yang sungguh baik. Oh, kami mau bersyukur. Syukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku mau. Benar, kami mau bersyukur Tuhan. Syukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, memujimu. Kami mau memujimu Tuhan. Ku memujimu. Oh, terima kasih Tuhan, kami boleh punya sahabat seperti Engkau. Kami sungguh berterima kasih atas setiap pertolonganmu, atas setiap kekuatanmu Tuhan. Kau mau jadi sahabat bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang tak pernah tinggalkan, Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu ada. Terima kasih atas setiap kesetiaan-Mu Tuhan, atas segala kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh Tuhan, kami memuji Engkau, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang memberi jalan keluar untuk setiap persoalan kami, Tuhan yang menghibur kami saat kami kesepian, saat kami sedih, saat kami membutuhkan kekuatan, saat kami membutuhkan pertolongan. Terima kasih. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih. Kami boleh punya sahabat seperti Engkau. Sahabat yang begitu baik. Sahabat yang selalu mau menerima keadaan kami. Sahabat yang tidak pernah menghitung-hitung kesalahan kami.
Sahabat yang selalu mau menerima dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh punya sahabat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini saudara secara serentak lagi kita mau berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh punya sahabat seperti Engkau. Kami terus mau percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan. Saudara terkasih, mari sekali lagi kita mau katakan bahwa Yesus sahabat kita. Bahwa Yesus yang berarti, sungguh berarti bagi kita. Hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Siapa yang punya sahabat Yesus saat ini? Oke, kalau kita mau bersemangat, kita bersuka cita karena kita punya sahabat, lambaikan tanganmu. Kasih tos kanan kiri, katakan Yesus sahabatku. Hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber. Kita mau tepuk tangan di atas kepala kita, katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau mau jadi sahabat kami. Saudara terkasih, kalau kita punya sahabat yang sungguh luar biasa, kita pasti akan bersuka cita karena kita punya sahabat yang luar biasa. Oke, sekali lagi bilang kanan kiri, aku gak ragu-ragu karena aku punya sahabat seperti Yesus. Aku akan berani, aku akan menempuh hidup ini karena aku punya sahabat seperti Yesus.
ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegangi, oh benar, Dia sungguh Tuhan yang sangat setia. Penuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Engkaulah Raja. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, berikan sukacita buat Tuhan. Kita nggak akan ragu lagi karena kita punya sahabat yang sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan yang sungguh setia, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Mari katakan. Aku ragu akan kesetiaan-Mu. Benar, Kau pegang hidup kami Tuhan. Ini kami sepenuh jiwa kami mau katakan. Penuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkah. Oh benar, kami percaya Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi kami mau katakan bahwa hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi kita mau katakan selamanya. Benar Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Saat ini Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau terus masuk. Kami mau terus sembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Saat ini, apa yang boleh kami lakukan? Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir di dalam pujian dan penyembahan kami. Engkau bertahta atas setiap kami. Ini kami Tuhan, kami mau merasakan kehadirat-Mu. Kami mau sembah dan tinggikan Engkau. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Benar Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Kau bertata di atas pujian, ku angkat ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami mau angkat hati kami, ku angkat hatiku. Kami pandang Engkau Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas kehadiran-Mu. Kami mau tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak kami muliakan, kami sembah Engkau, ya Yesus. Shikala makalaya, makalaya lawalaya, shikala makalaya. Engkau
Panggil Tuhan Yesus saat ini dengan sepenuh hati. Panggil Tuhan, tinggikan Dia. Sikala wala 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 wala. Sikala wala 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 wala. Berbicaralah atas kami Tuhan. Berbicaralah untuk setiap kami. Sikala wala 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 wala. Sikala wala 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 shikibi baba wala wala wala. Kiala wala 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 wala. Sikala wala 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 wala. Sikia wala 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 yo. Sikala wala 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 wala. Sikala wala 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 wala. Sikala wala wala. Jika ada di sini yang menyatakan bahwa kakinya terasa berat, kakinya terasa susah, Tuhan Yesus mengatakan, Aku yang akan memberi kekuatan bagi kakimu. Sikala wala 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 wala. Siki pipi pala wala 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 wala. Sikala wala 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 wala. Sikabakala wala 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 wala. Jika ada saat ini yang berdoa atau mengeluh dengan telinganya, Tuhan Yesus mengatakan, telinga, dengarkan suaraku. Sika wala 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 wala. Sika wala 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 wala. Sika wala 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 wala. Sika bakala wala wala wala. Panggil Tuhan Yesus saat ini. Minta Dia menjamah kita. Panggil Tuhan, jamah aku Tuhan. Jamah kami Tuhan Yesus. Mari jamah setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Sikia pakala wala 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 wala. Sikala wala 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 wala. Sika wala 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 wala. Sikala wala wala. Sekali lagi, jika ada yang meragukan Yesus sebagai sahabat, pagi hari ini Tuhan mau mengatakan, akulah sahabatmu. Akulah yang selalu ada di sisimu. Akulah yang akan selalu memberi engkau kekuatan. Akulah kekuatanmu. Akulah juru kekuatanmu. Sikala wala 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 wala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tahu kami butuh Engkau Tuhan. Engkau tahu kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Ajar setiap kami. Bagaimana kami boleh melihat orang lain sebagai sahabat kami. Dan bagaimana kami boleh berdoa untuk sahabat dunia kami. Dan kami boleh memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kami boleh percaya Tuhan, kami boleh tahu bimbingan-Mu sendiri atas setiap kami. Untuk kami selalu bisa menjadi sahabat yang baik bagi siapapun. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Sikalau Tuhan, karena Kau boleh tempatkan kami dalam persekutuan doa ini pagi hari ini. Bapa, gunakanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan segala perkataan, segala pesan yang ingin Kau sampaikan kepada semua yang hadir di sini. Hamba-Mu adalah hamba yang berdosa Tuhan, tetapi Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup menggunakan sarana yang tidak sempurna untuk melancarkan karya pelayanan-Mu di dalam umat-Mu di gereja ini. Kami serahkan persekutuan doa kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik. Saya Wis dari Paroki Redemptor Mundi. Terima kasih
sudah diberi kesempatan untuk berbagi sedikit cerita, pengalaman di persekutuan doa Avila, PDKK Avila ini. Temanya sungguh menarik ya, temanya tentang persahabatan, ya, pertemanan. Dan saya karena di tempat ini juga PD-nya juga Santa pelindungnya adalah Santa Teresa Avila, saya jadi kayak keras sekali ya, bisa dikurangin dikit. Saya jadi ingat ada satu kisah populer ya, kisah legenda tentang Santa Teresa Avila. Jadi suatu hari Santa Teresa ini sedang dalam perjalanan pulang menuju ke biara. Ya, dia naik kuda, naik kereta kuda, dan pada saat itu dalam perjalanan tiba-tiba hujan badai. Ya, hujan badai, dan alhasil apa yang terjadi? Santa Teresa kepleset. Dia jatuh dari kuda masuk dalam kubangan lumpur. Waktu itu Santa Teresa mendengar Tuhan berkata kepada Teresa. Tuhan bilang apa sama Teresa Avila? Ada yang pernah dengar ceritanya? Tuhan bilang sama Teresa, Tuhan bilang, Teresa, seperti inilah aku memperlakukan sahabatku. Santa Teresa langsung bingung. Dia bilang, Tuhan, kalau begini caranya kamu memperlakukan sahabatmu, gak heran Tuhan, gak banyak yang mau jadi sahabat Tuhan. Ya, ini cerita yang sangat unik ya. Mungkin sedikit membuat kita penasaran, loh kok Tuhan seperti itu? Tadi kita dengar, kita udah nyanyikan pujian, Tuhan itu sahabat yang setia, sahabat yang memberi kekuatan. Tapi ternyata Tuhan itu lebih dari itu. Kalau cuma memberi kekuatan, memberi motivasi, memberi bantuan, itu sahabat biasa. Tapi Tuhan kita sahabat yang luar biasa. Ya, jadi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian, untuk kita melihat bagaimana persahabatan Tuhan dan bagaimana persahabatan kita dengan Tuhan akan membantu kita di dalam persahabatan kita. Ya, jadi Injil yang saya pilih untuk renungan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 15:14, di mana Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku, aku memanggil kamu sebagai sahabat. Dan sedikit cerita, perikop Injil Yohanes bab 15 ini adalah bacaan yang saya pilih ketika saya menerima pemberkatan sakramen pernikahan. Ya, jadi biasanya kalau sakramen pernikahan itu kan bacaan Injilnya yang dipilih paling populer kan perkawinan di Kana, ya, perkawinan di Kana. Bagaimana Yesus mengubah anggur di dalam merubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan itu. Tapi pada waktu itu saya memilih bacaan Injil Yohanes ini. Sampai Romo Adrian, waktu itu yang memberkati saya Romo Adrian bingung. Loh, kamu kok nyeleneh sekali pilihan bacaannya. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa saya memilih perikop ini sebagai bacaan Injil di dalam pemberkatan perkawinan saya. Kita baca. Saya akan bacakan aja ya. Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu,
kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, jadi ini Tuhan Yesus di sini dia menyebut, dia bukan lagi memanggil kita hamba, tetapi seorang sahabat. Tetapi Tuhan Yesus bukan sahabat yang seperti biasa, kayak tadi yang saya bilang di awal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah sahabat yang memberikan perintah. Ya, ada perintah. Dikatakan di sebelumnya sini, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ada prasyaratnya. Untuk menjadi sahabat Yesus itu, Yesus bukan hanya ya menjadi sahabat seperti kalau cuman have fun, cuman yang baik-baik aja. Tapi Tuhan Yesus memberi sahabat dengan sebuah perintah. Kita menjadi sahabat Yesus kalau kita melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Perintahnya apa? Kasihilah seorang akan yang lain. Ya, jadi ada 6 poin penting di dalam perikop Injil Yohanes ini. Ada tentang kasih, tentang persahabatan, lalu ada perintah, ada pilihan. Ya, ada perintah, ada pilihan, ketaatan dan sukacita. Nah, kita akan bahas 6 poin ini. Apa arti kasih? Ya, apa arti kasih? Secara general, secara umum, ya, definisi kasih itu bukanlah suatu perasaan, ya, bukanlah suatu emosi yang kita rasakan kalau kita sedang jatuh cinta, ya. Kasih itu adalah hasrat naluri manusia untuk mencari yang baik. Ya, hasrat atau naluri manusia untuk mencari apa yang baik. Dan kasih ini mendasari setiap pilihan manusia. Ketika kita menghendaki sesuatu yang baik, kita sedang mengasihi. Bahkan sebaliknya, ketika hal yang baik itu diambil dari diri kita, kita merasa sedih, kita merasa takut, kita merasa marah, kita merasa ini. Jadi semua pilihan kehidupan kita itu didasari oleh kasih. Baik ketika kita mendapatkan kebaikan atau ketika hal yang baik itu hilang dari diri kita. Nah, Santo Thomas Aquinas, ya, dia mengatakan ada 2 jenis, ya, 2 jenis kasih. Yang pertama, kita menghendaki kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya, contohnya, kalau kita lapar, kita mau makan, ya. Itu kita menghendaki makanan untuk menghilangkan kelaparan kita, ya. Kalau kita capek, kita mau istirahat. Jadi kasih yang pertama ini adalah ketika kita menghendaki kebaikan untuk diri kita. Nah, kalau Santo Thomas Aquinas istilahnya agak terlalu tinggi, ya, concupiscencia. Tapi biasanya kita juga bisa mengenal istilah ini dengan istilah eros. Eros, ya, kasih eros adalah cinta ketika kita menginginkan hal yang baik itu untuk diri kita. Kalau kita ketemu teman kita, wah, kita mau hang out sama teman kita. Kalau dulu waktu pacaran kita melihat pasangan kita, oh, kita mau menjalani hidup sampai mati dengan orang itu. Kita mau dia jadi milik kita. Itu cinta yang eros, dan ini cinta yang baik, ya, cinta yang baik. Kita menghendaki kebaikan. Karena kalau nggak ada eros, berarti apa? Masa kita menghendaki keburukan buat kita, ya kan? Nggak mungkin kita menghendaki keburukan. Semua orang itu pasti menghendaki kebaikan. Tapi kadang-kadang atau bahkan sering kita keliru menilai apa yang baik buat kita. Orang nyolong, maling, nyopet, ngambil uang untuk apa? Ya, untuk hal yang baik. Dia pengen hal baik itu kan, uang untuk apa? Untuk dia beli makan buat keluarganya, mungkin dia kepepet, terpaksa dia harus nyolong. Jadi dia menghendaki kebaikan, tapi caranya salah. Tapi tetap motivasinya, sekali lagi motivasinya adalah menghendaki kebaikan. Itu cinta yang pertama. Cinta yang kedua, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Kita menghendaki kebaikan untuk orang lain. Nah, ini biasanya istilahnya, kalau tadi eros, yang ini agape.
Ya, jadi ada dua jenis kasih. Menghendaki kebaikan untuk diri kita sendiri dan menghendaki kebaikan untuk orang lain. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, eros itu adalah awal dari segala relasi, awal dari segala pertemanan. Gampangnya, kalau kita ketemu sama orang yang gak baik, masa sih kita mau menjalin relasi dengan dia? Pasti kan kita sudah menghindar, kita gak mau menjalin relasi dengan orang itu. Tapi kita mau berteman dengan dia karena apa? Karena kita melihat ada yang baik dari orang itu. Ada yang dia miliki yang bisa melengkapi apa yang tidak saya miliki. Misalnya kalau saya gak punya teman, saya kesepian, gak punya teman yang sehobi, terus ketemu orang lain, hobinya sama-sama main basket. Sekarang saya gak punya teman, akhirnya saya mau menjalin relasi dengan orang itu. Karena apa? Karena ada kebaikan dalam dirinya yang bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri kita. Jadi eros itu adalah awal dari relasi. Nah, yang jadi masalah adalah hasrat manusia itu terdistorsi oleh dosa. Ya, terdistorsi oleh dosa. Jadi dosa itu telah memisahkan eros dari agape. Jadi bukan erosnya yang salah. Ya, biasanya kita secara umum kita bilang, eros itu gak baik, agape itu baik. Sebenarnya kurang tepat. Yang salah adalah ketika eros terpisah dari agape. Ketika kehendak untuk diri sendiri itu terpisah dari kehendak untuk kebaikan orang lain. Dan itu adalah akibat dari dosa. Akibat dari dosa kita memikirkan diri kita sendiri. Apa yang baik buat aku? Kita cari terus. Yang penting buat aku, yang penting buat aku. Kalau udah nggak ada yang baik ya udah kita cari yang lain. Kita pindah, kita cari yang lain dan lain sebagainya. Ya. Nah, pada awal mulanya, gambarnya nggak keluar ya? Nggak apa-apa, cuman ilustrasi aja. Pada awal mulanya manusia itu diciptakan, kalau menurut Kejadian bab 1 ayat 26, seturut dengan gambar dan rupa kita. Ya, gambar dan rupa kita. Artinya apa? Siapa kita ini? Nah, ini gambarnya nggak keluar. Kita ini adalah Tuhan. Loh, kok Tuhan kita? Nah, minggu kemarin kita baru merayakan hari Minggu apa? Bapak Ibu. Hari Minggu Tritunggal Maha Kudus. Ya, Tritunggal Maha Kudus. Jadi kita manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah yang adalah Tritunggal Maha Kudus. Nah, kenapa ini penting? Pernah nggak dulu waktu sekolah? Saya ingat waktu saya sekolah sering banget itu kita pelajaran dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Benar nggak ya? Makhluk sosial. Pernah nggak berpikir kenapa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial? Ya karena kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah Tritunggal. Yang mana Allah itu adalah persekutuan 3 pribadi yang menjadi satu. Ya, persekutuan 3 pribadi yang menjadi satu. Nah, saya nggak akan bahas banyak tentang Tritunggal, nanti jadinya seminar Tritunggal Maha Kudus. Ya, tetapi kita kembali pada poin tadi tentang eros dan agape. Dalam diri manusia, eros dan agape ini hubungannya sudah terpisah karena dosa. Tetapi di dalam Allah Tritunggal, eros dan agape adalah kasih yang sinkron, kasih yang saling berhubungan. Eros dan agape tidak terpisah di dalam diri Allah. Dan oleh karena itu, karena kita diciptakan seturut gambar Allah Tritunggal, maka kita pun harus mengikuti rancangannya, ya, rancangannya. Jadi kalau kita hanya kasih kita hanya seperti eros aja, kita nggak sesuai dengan rancangan awal. Karena rancangan awal eros dan agape itu harus jalan bersama-sama. Nah, jadi Allah kita adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih.
Dan kasih itu adalah persekutuan pribadi, communion of persons. Persekutuan pribadi. Kita nggak bisa mengasihi kalau kita seorang diri, ya. Kalau cuma 2 orang, kasih itu juga akan bertentangan antara mengasihi diri sendiri atau mengasihi orang lain. Ini kan 2 hal yang bertentangan dalam diri kita. Ini sepertinya seakan-akan pilihan yang aku harus mengasihi diri sendiri atau mengasihi orang lain. Jadi solusinya adalah untuk mengasihi itu perlu 3 pihak, perlu 3 pribadi. Di dalam Allah Tritunggal ada 3 pribadi. Ada pribadi yang mengasihi, yaitu Allah Bapa. Ada pribadi yang dikasihi, yaitu Allah Putra. Dan ada kasih itu sendiri, yaitu Allah Roh Kudus. Kasih yang keluar dari Bapa melalui Putra. Ya, makanya ini jadi blueprint kita. Di dalam relasi kita, dalam pertemanan kita, atau relasi kita dengan keluarga kita, kenapa kita merayakan pemberkatan pernikahan di gereja? Karena kasih suami dan istri aja nggak cukup. Butuh pihak ketiga, butuh kasih Tuhan untuk mempersatukan 2 pribadi tersebut. Jadi kasih selalu membutuhkan 3 pihak, Tritunggal. Kasih itu Tritunggal. Kalau satu jadinya egoisme, kita hanya nggak bisa, kita mengasihi diri sendiri. Kalau 2, kita akan bingung, mana nih, diri sendiri atau orang lain. Tapi kalau 3, ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah persahabatan kita, ada Tuhan yang hadir di relasi kita, maka kasih Tuhan inilah yang akan mempersatukan pribadi-pribadi yang ada di dalam persekutuan itu atau relasi itu. Nah, di Perjanjian Lama Allah menunjukkan kasih-Nya sebagai seorang mempelai. Kalau kita baca di kitab, kalau saya nggak salah di kitab Raja-Raja atau Samuel, itu Allah menunjukkan kasih-Nya sebagai seorang mempelai. Aku akan datang dan bangsa Israel adalah mempelai wanita, dan Allah akan datang sebagai mempelai laki-laki. Jadi ini adalah kasih Allah yang dalam wujud eros. Allah ingin agar bangsa Israel, agar manusia itu menjadi satu dengan Allah. Ini eros. Allah pingin manusia yang Dia kasihi menjadi satu dengan Allah. Di Perjanjian Baru, caranya gimana Allah menjadikan manusia ini satu? Ya, biasanya ini waktu sebelum Paskah, sebelum Prapaskah sering ada seminar-seminar topik tentang ini. Kenapa manusia berdosa? Tuhan bisa aja, Bapak Ibu teman-teman, kalau Tuhan mau mengampuni kita, Tuhan bisa aja tinggal udah dosamu hilang. Tuhan tinggal nggak usah ngomong, mikir aja, udah dosamu hilang, selesai. Atau Tuhan bisa juga, udah ini udah berdosa semua, udah dimusnahin semua, ciptain yang baru, manusia yang baru. Tuhan juga bisa seperti itu. Jadi caranya penting, bagaimana caranya Tuhan menjadikan satu, menjadikan kita satu dengan Dia. Di Perjanjian Baru, Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan, melalui penderitaan di atas kayu salib. Dan ini adalah wujud dari upaya Tuhan untuk menjadikan kita satu dengan Dia. Bukan dengan tiba-tiba disulap kita jadi bebas tanpa dosa, tapi Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya. Makanya Santo Thomas Aquinas bilang, kenapa Tuhan harus menderita di salib? Kenapa Tuhan harus wafat di salib untuk menebus dosa kita? Karena menurut Santo Thomas Aquinas, penderitaan pengorbanan di salib adalah cara yang paling baik untuk menunjukkan kepada manusia yang berdosa betapa besar kasih Tuhan buat kita. Jadi itu alasannya. Tuhan gak harus dihukum karena kita berdosa Tuhan harus dicambuk. Enggak, Tuhan gak harus dicambuk. Tapi Tuhan memilih cara itu supaya Dia bisa menunjukkan sebesar ini loh kasihku buat kita sahabat-sahabatnya.
Jadi eros dan agape ini bukan dua hal yang bertentangan. Eros jelek, agape enggak. Di dalam kitab suci kita melihat bagaimana eros dan agape ini adalah dua hal yang berkesinambungan. Ya, bahkan Santo Paulus mengatakan dalam Efesus, ya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Jadi suami-suami di sini kita diberi tugas sama Tuhan Yesus untuk mengasihi istri seperti Tuhan Yesus telah mengasihi melalui pengorbanannya di salib. Jadi eros itu adalah jembatan menuju kepada agape. Tapi masalahnya seperti yang tadi saya bilang, dosa itu sudah memutuskan jembatan ini. Dosa membuat kita sulit untuk mengubah eros kita menjadi agape. Seringkali eros kita menjadi egoisme. Kita tadi eros apa? Menghendaki kebaikan untuk diri sendiri. Seringkali itu aja. Kita ada seperti ada kacamata kuda karena dosa kita. Apa yang baik buat aku? Apa yang baik buat aku? Itu aja yang kita iblis pingin kita pikirkan itu. Apa yang baik buat kamu? Apa yang baik buat kamu? Nah, di sini dalam Injil tadi Tuhan memberikan perintah. Ini seringkali kita karena kita sering mendengar bacaan ini, kadang kita mendengarnya sambil lalu. Saling mengasihi. Kadang kita mendengarnya seperti apa? Seperti saran, ya. Tuhan ngasih saran. Kalian umat di PDKK, alangkah baiknya kalau kalian itu saling mengasihi, ya. Alangkah baiknya kalau kita bisa saling mengasihi, saling membantu satu sama lain. No. Dalam Injil Tuhan Yesus jelas memberikan ini perintah. Ya, perintah. Perintah untuk mengasihi. Nah, tentu Tuhan gak bisa memerintah emosi kita, ya. Tuhan gak bisa memerintah apa yang kita rasakan. Kalau kita rasanya gak enak, aduh kayaknya aku gak cocok sama orang itu, Tuhan bilang gak bisa, tetap harus suka sama orang itu. Nah, itu Tuhan gak bisa perintah. Tuhan gak bisa perintah kita suka sama siapa. Tapi Tuhan bisa memberikan perintah pada kehendak kita. Tuhan gak bisa memerintah emosi kita, tapi Tuhan bisa memerintah kehendak kita. Makanya tadi di awal kenapa saya mulai dengan definisi kasih. Karena kalau kita gak punya definisi yang sama, pemahaman yang sama tentang kasih, perintah untuk saling mengasihi ini gak masuk akal atau susah. Karena kita merasa, ya gimana kalau gak suka kok disuruh suka. Loh, Tuhan gak suruh suka. Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi. Dan mengasihi itu apa tadi Bapak Ibu? Menghendaki kebaikan untuk orang yang kita kasihi. Jadi kita diperintahkan untuk menghendaki. Bisa gak kita menghendaki ketika kita gak suka? Bisa? Bisa. Bapak Ibu di sini yang sudah jadi orang tua pasti pernah merasakan. Kalau kita udah harus mengurus anak, berkorban untuk anak, suka gak suka, kita memaksakan diri untuk kebaikan anak kita. Atau untuk kebaikan suami kita, pasangan kita. Kalau perintah itu sudah bukan masalah suka atau gak suka, bukan soal perasaan emosi kita apa. Tapi Tuhan bilang, kamu mau gak memberikan kehendakmu buat aku. Makanya salah satu tokoh yang menjadi teladan dalam gereja Katolik adalah Bunda Maria. Bunda Maria dari Nazaret sampai ke Golgota, dia selalu memberikan kehendaknya pada Tuhan. Ketika dia disalib, dia melihat anaknya begitu menderita, apa yang dia rasakan? Banyak ibu-ibu di sini pasti bisa berempati sebagai seorang ibu. Apa yang dirasakan ketika melihat anaknya harus menderita? Tapi mengasihi bukan soal perasaan, soal kehendak. Bunda Maria, meskipun saya sebagai orang tua juga bisa melihat
wah susah banget. Tapi Bunda Maria tetap mau memberikan kehendaknya. Jadi perintah untuk mengasihi itu adalah perintah pada kehendak kita. Mau enggak? Nah makanya karena ada perintah, ada juga, salah satu perintahnya sebelum itu, salah satu perintahnya adalah kasihilah musuhmu. Bukan hanya kasihilah sahabatmu, tapi Tuhan juga memberikan perintah kasihilah musuhmu. Dan di sini kita perlu bersyukur Bapak Ibu. Tuhan bukan memberikan perintah bergaullah dengan musuhmu, ya, atau hang outlah, kongkolah dengan musuhmu, atau sukalah dengan musuhmu. Tuhan memberikan kita perintah apa? Kasihilah musuhmu, ya. Dan bagaimana cara kita bisa mengasihi? Dalam buku harian Santa Faustina nomor 742, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada Santa Faustina bahwa lakukanlah perbuatan belas kasih setiap hari. Dan ada 3 cara Tuhan Yesus sampaikan kepada Santa Faustina. Yang pertama lewat perbuatan, yang kedua lewat perkataan, dan yang ketiga lewat doa. Lewat perbuatan nyata. Kalau kita melihat ada orang yang susah, kita bantu, kita tolong. Kalau kita melihat misalnya ada orang yang kita gak suka, dia tiba-tiba mengalami satu musibah, ya kita bantu kalau kita bisa membantu. Itu perbuatan nyata. Melalui perkataan, kita menyapa, kita mungkin dengan kita mau memaafkan mereka, kita sampaikan saya memaafkan kamu. Perkataan kita itu adalah perbuatan kasih. Dan yang ketiga, ini hal yang paling bisa kita semua lakukan, yaitu berdoa. Berdoa bagi mereka. Berdoa bagi orang yang menyakiti kita, berdoa bagi musuh kita, berdoa bagi teman-teman kita yang mungkin sudah mengecewakan kita. Kita nggak harus, Tuhan Yesus nggak bilang, kamu kalau punya teman-teman yang buruk atau istilah zaman sekarang teman-teman yang toksik, kamu tetap bergaul sama mereka. Kamu harus mengasihi mereka, kamu harus terus bergaul sama mereka. No, kalau mereka memang toksik, ya putuskan hubungan itu. Tapi meskipun kita tidak bergaul dengan mereka, kita tetap bisa mendoakan mereka. Untuk supaya mereka bisa sadar, mereka bisa bertobat. Jadi memutuskan hubungan dengan teman-teman yang memberikan pengaruh yang buruk, itu adalah tindakan kasih. Tindakan kasih. Contohnya apa? Gereja sendiri, kalau gereja Katolik itu mempunyai praktek yang namanya ekskomunikasi. Kalau ada seorang yang mengajarkan ajaran yang sesat, orang itu akan diekskomunikasi oleh gereja, diputuskan oleh gereja. Dan ekskomunikasi itu bukan hukuman Bapak Ibu. Ekskomunikasi itu adalah tindakan kasih. Tindakan kasih untuk apa? Untuk menyadarkan mereka. Untuk menyadarkan mereka. Kita sebagai orang tua, kita merasakan ketika kita mendidik anak kita, ada perbedaan antara didikan sama hukuman. Ya, ekskomunikasi itu adalah didikan. Supaya orang yang diekskomunikasi, teman-teman yang kita putus hubungan dengan mereka, mereka sadar, mereka akan bertanya, loh kenapa sih kamu kok gak berteman lagi sama aku? Kita bisa sampaikan, kamu ada hal-hal yang dari kamu lakukan yang tidak bisa aku terima. Karena ini tidak sesuai dengan iman ataupun sebagainya. Dan hal itu mungkin bisa menyadarkan mereka. Tapi kalau kita terus bergaul dengan mereka, kemungkinan kecil mereka justru malah kita akan terseret-seret terus. Jadi memutuskan hubungan dengan orang yang memiliki pengaruh buruk itu hal yang merupakan salah satu tindakan kasih yang bisa kita lakukan untuk mereka. Ya, tentu bukan hanya berarti kita memutuskan terus kita jadi benci sama mereka, enggak. Tapi kita memutuskan dan kita tetap melakukan 3 perbuatan kasih ini. Kalau mereka kesusahan kita tolong, kalau mereka butuh semangat kita berikan ucapan semangat, dan yang paling penting kalau mereka butuh doa kita doakan. Nah, jadi perintah Tuhan tidak menghilangkan kehendak bebas kita. Tapi perintah Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk memilih. Kita mau taat atau tidak.
Ya. Jadi perintah Tuhan itu bukan otomatis seperti robot kita diprogram langsung jalan. Ya. Tapi setiap daripada kita punya kehendak bebas. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Bunda Maria selalu memberikan kehendaknya secara bebas untuk mengikuti Tuhan, untuk menjalankan perintah Tuhan. Jadi pilihan itu ada pada kita, Bapak Ibu. Kita mau untuk menghendaki, untuk mengasihi atau tidak. Nah, mengapa? Ini yang paling penting dan yang terakhir. Mengapa kita harus mengasihi? Terutama apalagi ketika situasi itu sangat sulit buat kita untuk mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi? Dan di sini di dalam Injil Yohanes tadi Tuhan Yesus mengatakan agar supaya sukacitamu penuh. Ya, sukacita inilah yang menjadi motivasi kita untuk mengasihi. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 20 sampai 35 ya, Yesus mengatakan, dan ini pesan yang sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena ayat 20-35 ini adalah satu-satunya perkataan Yesus yang ditulis di luar Injil. Ya. Di luar Injil perkataan Yesus satu-satunya yang dikutip dalam kitab suci itu di Kisah Para Rasul 20-35. Di sini Yesus mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa Eros harus menyeberangi jembatan menuju ke agape? Supaya kita bisa berbahagia. Karena dengan memberi kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan inilah rencana Tuhan buat kita. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, kalau kemarin saya baru main HP sama anak saya di kolam renang soalnya. Jadi contohnya, kalau HP ini ya, handphone ini tidak dibikin dengan fitur waterproof, ya, tidak tahan air, saya bawa ke kolam renang pasti rusak. Karena apa? Karena handphone ini yang nggak punya fitur waterproof, saya bawa untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan rancangannya. Jadi kita pun manusia, supaya kita bisa benar-benar menjadi manusia, kita harus mengikuti rancangan Tuhan untuk kita. Dan rancangannya apa? Di awal tadi. Kita diciptakan seturut dengan citra Allah Tritunggal. Allah yang adalah persekutuan tiga pribadi. Allah yang adalah kasih yang mau memberikan diri antar pribadi, sehingga dari tindakan pemberian diri ini mereka menjadi satu. Nah, seperti tadi di awal saya sampaikan, perikop ini, Injil Yohanes ini saya pilih untuk menjadi bacaan pada saat pemberkatan pernikahan saya. Kenapa? Karena saya ingin selalu mengingat bahwa mengasihi itu adalah perintah buat saya di dalam keluarga. Dan ketika perintah ini saya jalankan, ketika saya mengalami kesusahan di dalam pernikahan, ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang kurang baik di dalam diri istri saya, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya melihat ada yang kurang baik dalam diri istri saya, maka Tuhan memerintahkan saya untuk membawa kebaikan untuk istri saya, untuk melengkapi kebaikan yang kurang di dalam istri saya, dan begitu pula sebaliknya. Jadi betapa banyak relasi, entah dari pertemanan, komunitas, persekutuan, dan keluarga yang retak, yang hancur karena apa? Karena mereka sudah tidak bisa melihat, udah nggak ada yang baik di situ.
udah hopeless lah, udah nggak ada harapan. Saya udah nggak dapat apa-apa di situ. Saya udah kering di situ. Saya udah tidak melihat, tidak merasakan ada yang baik di tempat itu. Tetapi sebagai umat Kristiani, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi, untuk menghendaki kebaikan, untuk membawa kebaikan. Karena inilah kasih Tuhan buat kita. Kalau kita di awal tadi Bapak Ibu saya sampaikan, kasih yang menjadi awal dari relasi adalah kasih eros. Ya, eros artinya kita melihat ada yang baik, kita mau berelasi dengan orang itu karena kita melihat ada yang baik. Tetapi Tuhan berelasi dengan kita bukan karena Tuhan melihat ada yang baik dari dalam diri kita, tetapi karena Tuhan telah mengasihi kita, kita menjadi baik. Kasih Tuhan yang menjadikan kita baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita pun di dalam relasi kita, di dalam pertemanan kita, di dalam persahabatan kita, kita pun dihadapkan pada sebuah pilihan. Ya, bukan hanya memilih aku mau berteman dengan yang baik, aku tidak mau berteman dengan yang buruk. Tetapi kita dihadapkan pada pilihan, ketika ada yang kurang baik, apakah aku mau membawa kebaikan di dalam persekutuan itu? Apakah aku mau membawa kebaikan untuk pertemanan itu atau di dalam hubungan keluarga ini? Itulah yang menjadi misi kita. Dan mengapa ini menjadi misi yang penting Bapak dan Ibu? Kalau kita bahas tadi tentang Tritunggal, mungkin pulang dari sini kepala kita udah panas semua. Ya, wah, terlalu tinggi, doktrin Tritunggal terlalu tinggi. Kalau kita mau jelasin ke orang-orang di rumah juga, mereka juga tambah bingung lagi. Aduh, apa itu Tritunggal? Tapi Bapak Ibu, kita semua di sini, kita nggak perlu repot-repot menjelaskan teori, doktrin, dogma tentang Tritunggal. Ketika kita mengasihi, ketika kita mau menjalankan perintah Tuhan di dalam persahabatan kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, tindakan itu, relasi itu akan menjadi gambaran Allah Tritunggal buat orang yang melihatnya. Ketika kita mau setia, mau berkorban dalam keluarga, dalam komunitas, dalam persekutuan, orang lain yang melihat tindakan pengorbanan kita, mereka melihat Allah Tritunggal. Ini adalah misi kita Bapak Ibu. Ini adalah panggilan kita sebagai umat awam. Kalau masalah menjelaskan masalah doktrin itu tugasnya Romo. Tapi kita sebagai umat awam, kita sebagai suami istri, kita sebagai anggota komunitas, kita harus mengambil bagian dalam misi ini untuk menunjukkan wujud gambaran Allah Tritunggal melalui kasih dan pengorbanan kita. Jadi orang lain melihat, bukan hanya mengerti, tapi mereka mengalami persekutuan kasih Allah Tritunggal ketika dia masuk ke rumah Anda, ketika dia datang ke PDKK Avila. Mereka bisa merasakan, mengalami. Kalau ditanya apa itu Tritunggal, mungkin mereka masih belum ngerti, nggak apa-apa. Tapi mereka udah bisa merasakan. Dan yang paling terakhir, dan ini yang paling penting, kenapa kita perlu ini? Bukan hanya untuk menunjukkan Allah Tritunggal, tetapi yang terutama untuk membawa surga ke dalam dunia ini. Karena ketika kita bisa bersekutu dalam kasih, itulah surga Bapak Ibu. Kalau kita mau keluarga kita menjadi seperti surga bukan neraka, kita bawa eros kita kepada agape. Kalau kita mau persekutuan doa kita ini menjadi gambaran surga, cuplikan surga buat setiap orang yang datang, kita tunjukkan melalui kasih dan pengorbanan kita. Dan ini semua Bapak Ibu adalah pilihan kita. Tuhan memberikan pilihan itu pada kita masing-masing. Jadi
Di awal waktu saya dihubungin untuk membawa tema ini, temanya adalah temanku dan pilihanku. Bukan hanya soal bagaimana kita memilih teman, tetapi bagaimana kita membuat pilihan dalam diri kita sendiri untuk menjadi teman yang baik, untuk menjadi sahabat yang baik, untuk menjadi pasangan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tes. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bercerita atau bersaksi atau bagaimana pengalaman tentang sahabat. Mungkin merasa Yesus sebagai sahabat yang baik atau juga sahabat dunia. Mungkin Tuhan berbicara mengenai berbicara kepada kita mengenai sahabat kita. Ada yang mau berbagi? Ada yang mau sharing tentang sahabat? Ari mungkin bercerita tentang sahabat? Enggak. Ada yang lain mungkin? Raswin mungkin bercerita tentang sahabat? Bagaimana punya sahabat di Avila? Kau utama mungkin? Sembunyi. Oke, saya pancing aja ya. Mungkin pada saat saya bercerita nanti ada yang kepingin untuk bersharing bagaimana kebaikan Tuhan. Saya sejak kelas 3 SMA mau ke semester 1 kuliah, saya itu sudah punya teman, sudah berkomunitas. Jadi saya punya teman-teman komunitas sejak saya kuliah, terus akhirnya saya menikah, saya pindah komunitas ya. Nah yang mau saya ceritakan adalah pada suatu saat tahun 2005, saya mengalami sakit yang lumayan parah, sangat parah, sampai saya terkapar tidak bisa apa-apa dan bahkan mungkin bisa mati ya. Mungkin bisa mati gitu. Yang menjadi kekuatan bagi saya itu adalah yang pertama tentu dari Tuhan sendiri ya. Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Yang kedua, saya juga menjadi kuat karena saya punya teman-teman yang luar biasa. Teman komunitas mulai saya kuliah sampai teman komunitas saya saat itu semuanya pada datang dan semuanya pada berdoa untuk saya. Bahkan saya masuk rumah sakit 30 hari. Pagi sore itu enggak pernah saya tidak ada yang mengunjungi. Jadi saya bersyukur bahwa saya dikunjungi 30 hari masuk rumah sakit ya. Enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa turun ranjang, enggak bisa ngapa-ngapain di ranjang. Terus tetapi masih dikunjungi teman-teman. Dan luar biasanya Tuhan memberi kekuatan saya juga melalui teman-teman itu, melalui sahabat-sahabat saya. Sehingga saya dalam keadaan terkapar, terpuruk, itu masih bisa cekakaan, gitu. Karena punya teman yang luar biasa, punya Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan juga menguatkan saya melalui teman-teman saya. Jadi saya bisa kuat menghadapi itu semua karena saya punya teman-teman yang mengelilingi saya. Oke? Mungkin ada yang mau bersharing tentang bagaimana Tuhan memberikan kita seorang sahabat dan bagaimana Tuhan menjadi sahabat bagi kita. Ada? Tidak ada? Siapa? Oh Kak Ut, oh ya silakan. Mendengarkan sharing Bu Devi, saya jadi terinspirasi. Saya mempunyai sahabat yang sahabat baik ya. Kita bertiga mulai dari kecil. Saya sungguh bersyukur mempunyai sahabatnya bertiga ini. Karena itu yang selalu mendekatkan saya kepada Tuhan. Saya tumbuh dari keluarga yang tidak memperhatikan soal agama. Taunya cari duit aja, cari duit terus.
buka toko itu enggak pernah tutup. Jadi kalau ke gereja juga hari Minggu ke gereja, selesai gereja buka toko lagi. Jadi iman saya enggak tumbuh di keluarga, tapi saya mempunyai sahabat yang baik. Ketiga sahabat ini, yang satu sekarang di Amerika menjadi pendeta, kemudian yang satu sudah meninggal, tapi sebelum meninggal dia sungguh sukses di istilahnya ya setengah konglomerat, aduh angel ngomong di Jakarta. Yang satu ya saya ini. Jadi kita bertiga mulai dari kecil itu suka nyanyi, kemudian kita ikut gereja di desa, dan satu hari Minggu itu kita selalu di gereja. Jadi mulai pagi sekali, jam 5 pagi kita sudah pakai sepeda ontel itu ya, kita ke gereja. Kita rindu sekali ke gereja. Dari waktu ke gereja, jam 5 pagi kita latihan piano, ngawur-ngawur ya, pokoknya punya insting musik gitu masing-masing. Kita nyanyi-nyanyi, kemudian ada ibadahnya. Setelah ibadah kita bermain, pokoknya di gereja terus. Ikut kur, ikut kulintang, ikut angklung, macam-macam. Jadi saya sungguh bersyukur karena sahabat saya ini, saya mengenal Yesus dengan baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang mau cerita tentang sahabatnya. Siapa? Oh iya, silakan Ibu. Mike. Ini ya, nyala belum? Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat siang sahabat kasih Yesus. Setiap saya mau menyampaikan hal yang sifatnya dekat dengan Yesus secara hati, saya merasa terenyuh. Saya nggak tahu ya, karena banyak sekali hidup kami sampai hari ini. Sebetulnya bukan hal yang muluk-muluk untuk berdamai dengan siapapun, bukan hanya sahabatnya. Saya ini orang Jawa asli yang sangat ketat dalam aturan taat etika. Lingkungan saya sebagian besar adalah berbeda agama dengan saya, baik di keluarga, kantor, maupun di lingkungan rumah yang saya tinggali. Keluarga saya mayoritas pasti Islam, beda. Saya tidak mengatakan perbedaan ini, tapi saya hanya mengatakan bahwa kalau yang disampaikan kepada siapa Bapak Wis, terima kasih banyak Pak atas pencerahan tentang Tritunggal yang sangat sederhana ini. Bagi saya itu sangat besar artinya untuk bisa saya menyampaikan secara lisan, karena sampai hari ini lingkungan yang saya ada, baik keluarga, tetangga maupun kantor, saya sudah pensiun dari media TV pemerintah, dan setiap hari pasti saya berhadapan dengan yang beda itu. Apalagi sekarang ini kita masuk dalam medsos ya Pak ya. Medsos komunitas apa saja kita pasti punya. Saya sebagai praktisi media, banyak sekali hal itu yang masuk ke saya. Baik yang sangat keji sampai yang sangat lunak. Ini saya sampaikan saja supaya kita sebagai yang kalau diistilahkan minoritas ya, sebetulnya saya juga tidak berkenan istilah minoritas, tapi itu yang kita hadapi ya Pak Wis ya. Jadi Yesus ada di dalam hati saya, itu sejak kecil saya nggak ngerti, karena saya sekolah di Santa Maria Kediri, keluarga saya semua di situ, karena bapak ibu saya melihat itu disiplin. Saya anak kolong polisi, ikut berjuang, jadi itu yang menanamkan jiwa saya bahwa saya harus disiplin. Di sekolah Katolik SD, itulah yang membawa saya sampai sekarang
semua ajaran-ajaran kasih ada di dalam hati saya. Terima kasih. Tepuk Oh, tangan untuk puji Yesus. Tuhan. Terima kasih. Jadi satu hal tadi persahabatan ya. Saya punya sahabat yang sangat Islami, tapi juga punya sahabat yang sangat Katolik. Religinya sangat hitam putih. Kadang-kadang saya juga tidak suka. Sangat hitam dan putih sebagai seorang Katolik. Kalau gini dosa itu, kalau gini dosa itu. Waduh, ini tidak bisa secara bersahabat ya. Jadi di medsos saya juga punya grup komunitas yang sangat Katolik dan punya grup yang sangat Islami. Bahkan di kantor saya, ini para purna bakti meminta saya, karena di sana ada pendalaman kayak kita juga ya. Jadi asalam itu mendalami agama Islam, asalam di televisi. Jadi setiap saat mereka berkumpul untuk saling bertukar tentang ayat, saya diminta, tapi saya belum berani. Setelah dengan Pak Wis diberi satu Tritunggal yang mudah saya cernakan, nanti akan saya sampaikan. Supaya kasih itu menjalar ke semua kehidupan antar kita di dalam kehidupan NKRI ini. Terima kasih sebentas itu. Jadi mudah-mudahan saya akan tetap menyampaikan kasih di semua kalangan yang ada di perbedaan di negeri ini. Matur nuwun dan selamat siang. Terima kasih Ibu, terima kasih. Wow, luar biasa ya. Mari kita pun juga belajar untuk berbagi kasih, menjadi sahabat, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yuk, sebelumnya Tuhan sudah memberi banyak sekali kepada kita. Tadi kita sudah juga belajar banyak lagi. Sekarang waktunya untuk kita memberi kepada Tuhan, ya. Hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih. Sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah, indah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Oke, pengumuman. Oke, minggu depan ya? Minggu ini. Bulan ini. Minggu depan temanya one time commitment, berbicara tentang bagaimana kita berkomitmen sekali seumur hidup ya. Itu aja. Nanti tanggal 24 ada talk show ya Bapak Ibu, talk show, seru deh talk show. Mau buka-bukaan soal apa aja boleh, mau tanya apa aja boleh. Minggu depan pembicara kita adalah Bapak Paulus Yance ya. Next.
Apa ini? Camping Rohani Katolik se-Indonesia. Ini udah selalu diumumkan ya. Bagi mahasiswa dan pekerja muda tanggal 5 sampai 9 Juli. Pendaftarannya kalau nanti ada mau tanya di Greta. Next. Oke, next. Bapak Ibu kalau butuh doa, follow IG-nya Avila ya. Nanti IG-nya Avila, di situ ada bagaimana kita nulis permohonan doa, nanti akan dibawa oleh tim Avila untuk berdoa. Yuk kita mau tutup PD pada siang hari ini, kita mau bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih siang ini kami sudah selesai bersekutu. Kami sudah bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pengajaran-Mu. Biarlah Tuhan kami sungguh setia untuk mau belajar lebih lagi tentang Engkau. Kami mau memberikan waktu kami untuk berkumpul, berdoa bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau. Saat ini sebelum kami pulang kami mau persembahkan pembicara kami, anak-Mu, Saudara Wes ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dia, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Tambah-tambahkan Tuhan talenta dan karunia yang dia butuhkan dalam pelayanannya. Berkati juga anak-anak semua keluarganya Tuhan. Biarlah melalui keluarga ini orang boleh melihat Engkau ada di dalam keluarga ini. Dan mereka boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hari-hari kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus mengajarkan kasih-Mu kepada kami supaya kami boleh menjadi sahabat bagi siapapun orang-orang di sekitar kami dan bagi orang yang kami temui sehingga Engkau semakin besar. Terima kasih Tuhan, segala doa-doa ini kami naikkan hanya ada di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati.